Saudara-saudara, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan, Natal dan penyertaan Tuhan. Saudaraku, saat Natal tiba, dunia penuh dengan lampu, dekorasi Natal, dekorasi yang indah, musik yang memeriahkan hati, yang vibes-nya, yang suasananya itu bikin kita mungkin teringat masa kecil atau bikin segar gitu ya, bikin suasana terasa nikmat. Tapi apakah makna terdalam dari Natal? Lebih dari sekedar perayaan, saudaraku, Natal adalah pengingat bahwa Allah yang kita percayai itu memiliki DNA penyertaan. Artinya Allah itu pasti Allah yang menyertai. Dan Allah yang menyertai kita ini terpancar di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang disebut di dalam Matius 1 ayat 23, Immanuel, Allah menyertai kita. Kalau kita baca dalam Matius 1 ayat 23, firman Tuhan mengatakan, dan ia akan menamakannya atau menamainya Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudaraku, kalau kita lihat kisah Natal, jelas sekali terbukti penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan kepada Maria dan Yusuf, kepada para orang Majus, dan kepada para gembala. Dan kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan menyertai mereka semua. Jadi Natal adalah bukti bahwa Tuhan itu datang dalam hidup kita. Dia mau menyertai kita. Tuhan peduli sama kehidupan kita, saudaraku. Dia nggak cuma Allah yang nonton dari jauh di surga yang tertinggi di sana, tapi dia memilih hadir langsung ke dunia yang penuh dengan masalah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam atau bertabernakel di antara kita. Tuhan jadi manusia, hidup sederhana di tengah tantangan kehidupan dunia ini, supaya kita tahu kalau dia benar-benar mengerti pergumulan kita. Kitab Ibrani mengatakan bahwa dia menjadi imam besar yang mengerti pergumulan-pergumulan kita. Tuhan gak nunggu kita sempurna, saudaraku, untuk menyertai kita. Sebab Alkitab katakan waktu kita masih berdosa, kita masih seteru dengan Allah, kita masih lemah, Kristus sudah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Jadi Tuhan gak tunggu kita menjadi sempurna untuk menyertai kita. Dia datang justru waktu hidup kita sangat-sangat berantakan. Dia datang mengasihi kita justru waktu hidup kita sangat-sangat hancur, saudaraku. Tuhan Yesus lahir di tempat yang sederhana banget, kandang hewan. Itu yang kita tahu, saudaraku. Dia nggak datang dengan mewah, tetapi dia datang di tengah-tengah berbagai kesulitan. Sama seperti hidup kita saat ini, Tuhan seringkali hadir justru di tengah kekacauan kehidupan kita. Saat kita merasa nggak ada jalan keluar, saat kita merasa kok sakit saya nggak sembuh-sembuh, kok hidup saya seperti ini saja gitu. Justru sebenarnya di situ Tuhan sedang menyertai kita. Dia ingin melihat sejauh mana iman kita, saudara. Saat bahkan kita merasa nggak ada jalan keluar atas sebuah permasalahan, sebenarnya Tuhan sedang menilai, melihat, dan menilik kehidupan kita. Kalau Tuhan aja bisa hadir di kandang domba dan bisa dibaringkan di dalam palungan padahal dia raja segala raja, dia pasti juga ada di tengah permasalahan hidup kita saat ini, saudaraku. Tuhan gak hadir waktu kita ngerasa kita diberkati saja, tapi di dalam setiap penderitaan, persoalan, permasalahan hidup kita, baik permasalahan finansial, permasalahan relasi, permasalahan kesehatan, permasalahan target-target yang harus dicapai, permasalahan kebutuhan makan, sandang, pangan, papan setiap hari, itu Tuhan pasti hadir untuk menyertai kehidupan kita. Karena penyertaan Tuhan itu selalu ada. Entah kita menyadarinya atau tidak menyadarinya, penyertaan Tuhan selalu ada untuk kita, anak-anaknya. Saudaraku, Natal itu bukan cuma soal satu hari dalam setahun, yaitu tanggal 25 atau paling tidak 30 hari sepanjang Desember. Natal itu bukan cuma itu sebenarnya, saudaraku. Nama Immanuel adalah jaminan bahwa Tuhan itu selalu ada setiap hari.
365 atau 366 hari sepanjang tahun. Tuhan selalu hadir untuk kita, saudaraku. Baik di masa susah, baik di masa senang, baik di suka maupun duka, Tuhan itu hadir untuk kita. Kita menyadari atau tidak, sebenarnya Dia sedang menyertai kita. Penyertaannya itu bukan penyertaan yang musiman, tetapi penyertaan yang tiap hari sepanjang hidup kita. Jadi penting bagi kita untuk berserah diri kepada penyertaan Tuhan, saudaraku, supaya kita bisa menyadari atau hidup di dalam kesadaran Tuhan itu ada bersamaku saat ini. Dia ada bersamaku saat ini. Kesadaran ini penting kita bangun, sehingga kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup menghargai penyertaan Tuhan, menyertai Sang Immanuel yang selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan gak pernah bilang, aku hadir buat kamu cuma waktu kamu kuat, waktu kamu jaya, waktu kamu berkelimpahan. Enggak, saudaraku. Dia selalu hadir bahkan di saat kita sangat-sangat rapuh, sangat-sangat rentan. Bahkan saat merasa orang-orang tidak pedulikan kita, Tuhan hadir dan mempedulikan kehidupan kita. Jadi saudaraku, apa situasi dalam hidup kita mungkin yang membuat kita merasa sendiri? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Dia ada dan menyertai kita. Ingat, Tuhan adalah Tuhan Immanuel. Dia selalu ada meski kita enggak merasakannya. Saya ulangi, Tuhan itu selalu ada meski kita enggak merasakannya. Jadi pergumulan kita itu adalah bagaimana kita bisa merasakan, bagaimana kita bisa menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Mulai hari ini mari kita terus menyadari, membangun kesadaran untuk menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dia mau menguasai setiap area kehidupan kita, termasuk bahkan yang paling kacau, yang paling gelap, yang kita anggap itu Tuhan tidak mau sertai, tapi Tuhan mau ada di sana untuk membimbing, untuk menolong kehidupan kita. Immanuel berarti Tuhan ada di sana waktu kamu lemah, waktu kamu gagal, waktu kamu takut, waktu kamu merasa sendirian. Disitulah Tuhan Immanuel itu ada dalam segala situasi dan kondisi. Satu kali ada cerita, saudaraku, saya mau akhiri dengan ini. Satu kali ada cerita, ada panitia Natal telepon sama Pak Pendeta pembicara ini kan, Pak, nanti temanya apa? Gitu dah. Immanuel, katanya pembicaranya kan. Oke, Immanuel saja Pak. Lalu pembicaranya bilang, Immanuel itu sudah cukup tuh, Immanuel. Pokoknya taruh saja Immanuel, itu sudah cukup. Lalu panitianya bilang oke, gitu. Sampai saat Natalnya tiba, saudaraku, pembicaranya datang. Lalu dia begitu kaget melihat tema yang terpasang. Karena panitia pasang Immanuel itu sudah cukup. Padahal maksudnya dia itu kata Immanuel saja. Karena panitianya bilang Immanuel aja Pak. Ya, Immanuel aja itu sudah cukup. Ditulislah temanya Immanuel itu sudah cukup. Tapi kemudian pendeta itu mendapat inspirasi. Ya, memang Immanuel itu sudah cukup, saudaraku. Jadi kalau Allah menyertai kita, apalagi yang harus kita takuti? Ya, makanya Musa mengatakan, lebih baik aku tidak berjalan dengan bangsa ini daripada aku berjalan bersama bangsa ini tapi engkau tidak menyertai kami, gitu saudara. Jadi penyertaan Tuhan itu segalanya bagi kita. Sama seperti lagu tadi, saudaraku ya. Immanuel itu sudah cukup. Allah menyertai kita itu segalanya dalam hidup kita. Mari kita nyanyi lagi pujian ini.